Aristides pun meminta Freddy untuk kembali lagi ke atas sambil membawa senter. Beberapa lama kemudian, Freddy bersama dengan Herman akhirnya datang dari arah atas. Akan tetapi kali ini, tanpa Sohoki dan juga Idan dan Fantari Lubis. Dengan terengah-engah sambil menahan tangis, Herman bilang kalau Sohoki dan juga Idan sudah meninggal dunia. Katanya, mereka berdua sempat kejang-kejang sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Idan dan Fantari Lubis mengalami hal yang sama. Tubuhnya kejang-kejang seperti Sohoki. Dan Idan pun akhirnya menyusul Sohoki. Dia meninggal dunia tepat di atas pangkuan Herman Onesimus Latang. Sohoki dilahirkan di Jakarta, tepatnya pada tanggal 17 Desember tahun 1942. Dia meninggal di puncak Gunung Semeru, puncak Mahameru, satu hari sebelum hari ulang tahunnya, yaitu tanggal 16 Desember tahun 1969. Sohoki merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Suli Piet alias Salam Sastrawan, dan ibunya bernama Ni Hoi An. Dia juga memiliki saudara kandung yang juga seorang aktivis angkatan tahun 66. Namanya adalah Sohokcin alias Arif Budiman. Yang kala itu dia kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Sohoki sendiri adalah seorang aktivis dan juga mahasiswa Fakultas Sastra UI jurusan sejarah di tahun 1962 hingga 1969. Sebelumnya, dia menamatkan pendidikan SMA-nya di SMA Kolese Canisius, Jakarta. Sohoki sangat terkenal sebagai seorang pemuda yang sangat memegang teguh prinsipnya dan juga selalu mendokumentasikan perjalanan hidupnya di dalam buku hariannya. Tulisan-tulisan di buku hariannya itu kemudian diterbitkan di tahun 1983 dengan judul Catatan Seorang Demonstran. Dia juga terkenal sering membuat tulisan-tulisan yang berisi kritikan kepada pemerintah yang dia tulis di beberapa media massa seperti Kompas, Harian Kami, Sinar Harapan, dan juga Mahasiswa Indonesia. Ada sekitar 35 tulisan-tulisannya di masa Orde Baru dan juga Orde Lama yang kemudian dibukukan dan juga diterbitkan dengan judul Zaman Peralihan. Sohoki pernah berkata, "Hidup adalah soal keberanian menghadapi tanda tanya. Tanpa kita bisa mengerti, tanpa kita bisa menawar, terimalah dan hadapilah." Ia kutipan dari sajak Sohoki yang berjudul Mandala Wangi Pangrango yang dia tulis di tahun 1966. Bisa jadi, kutipan itu masih menginspirasi generasi muda hingga saat ini. Ya, semangat Sohoki memang tidak akan pernah mati. Sahabat-sahabatnya memanggil Sohoki dengan julukan si Cina kecil. Di masanya, Sohoki menjadi simbol pemuda yang teguh dengan idealismenya, anti dengan kemunafikan dan sikap oportunis. Sohoki lebih memilih untuk menjadi kritis daripada harus bermanis muka untuk menjadi politikus. Buku catatan seorang demonstran yang sudah dicetak berulang-ulang bisa jadi menjadi bacaan wajib bagi aktivis mahasiswa di zaman sekarang. Dia juga menjadi panutan para pemuda yang ingin hidup bebas, bersih, anti korupsi, dan juga cinta tanah airnya. Sohoki bersama kawan-kawan mahasiswanya terkenal sangat aktif untuk mengkritisi rezim Orde Lama, bahkan hingga Soekarno tumbang. Rezim Orde Baru juga tidak luput dari kritikan-kritikan pedas Sohoki dan juga kawan-kawannya. Lewat surat kabar, Sohoki lantang mengkritisi kebijakan-kebijakan Soeharto dan Soekarno yang dinilai tidak berpihak terhadap rakyat. Tetapi sayang, seiring berjalannya waktu, tidak semua kawan-kawan Sohoki tetap pada visi dan misi awalnya. Bahkan banyak di antara mereka yang justru menjadi bagian dari penguasa. Sohoki geram dengan hal tersebut. Dia menyindir dengan mengirimkan bedak dan juga alat make up untuk kawan-kawannya yang dulu demo bersama, tetapi sekarang malah merapat kepada penguasa. Meskipun Sohoki dijauhi oleh beberapa teman-temannya yang sudah tidak sejalan, dia terus menyemangati dirinya dengan membuat sebuah tulisan yang sangat terkenal. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Sohoki merupakan salah satu pelopor berdirinya Mapala Fakultas Sastra UI.
cikal bakal dari Mapala Universitas Indonesia. Menurut Sohogi, patriotisme tidak akan tumbuh hanya dengan mendengarkan pidato. Dia pernah berkata, patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau dia mengenal objeknya, dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan agar mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami mendaki gunung. Perbincangan tentang mendaki Gunung Semeru muncul pertama kali dalam catatan harian Sohoki. Di tanggal 28 November tahun 1969, dia mengusulkan bahwa dalam pendakian kali ini, mereka akan mengajak seorang kawan perempuan yang bernama Rina. Sayangnya, seperti perempuan-perempuan yang sudah didekati oleh Sohoki sebelum-sebelumnya, ternyata Rina tidak dapat restu oleh keluarganya. Di dalam catatannya, Sohoki pernah berkata, naik gunung, bergaul dengan Hokji, rupa-rupanya tidak sesuai dengan proyeksi tante-tantenya. 8 Desember tahun 1969. Di dalam buku yang berjudul Sohoki Sekali Lagi, Rudi Badil pernah menceritakan tentang perjalanan mereka mendaki ke Gunung Semeru. Perjalanan mereka dimulai dari stasiun Gambir di Jakarta pada tanggal 12 Desember tahun 1969. Tepat di hari kedua Lebaran, rombongan mereka berjumlah 8 orang. Sohoki, Aristides Katopo, Herman Onesimus Latang, Abdurrahman alias Maman, Anton Wijaya alias Wiwik, Rudi Badil, Idan dan Fantari Lubis, dan juga ada Freddy Lasut. Dan di pendakian kali ini, pimpinan rombongan dipercayakan kepada Herman Onesimus Latang. Sebelum berangkat, Sohoki menitipkan pesan kepada Rudi Hutapea, seorang teman seperjuangannya di Radio UI. Dia berpesan agar terus mengikuti perkembangan politik di gedung DPR. Dan ketika rombongan masuk ke dalam gerbong dan melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan kepada Rudi Hutapea, Sohoki sempat berteriak, "Titip janda-janda gue di Jakarta ya," kata Rudi Badil. Ya, itu adalah gaya khas sok Badungnya Sohoki, pakai bilang janda segala. Padahal dia nggak beranilah macam-macam ke cewek-cewek itu. Mereka berangkat dari stasiun Gambir tepat jam 7 pagi menuju stasiun Gubeng, Surabaya. Mereka berangkat dengan kereta api, tetapi bukan dengan gerbong penumpang. Mereka berangkat dengan gerbong barang dan menempuh perjalanan lebih dari 20 jam. Di hari pertama keberangkatan, Sohoki banyak bercerita tentang sejarah masa kompeni di Pulau Jawa. Kereta terus melaju cepat ke arah timur, tanpa menghidangkan makan siang ataupun makan malam. Tengah malam, mereka sampai di stasiun Gubeng. Setelah makan soto sulung di stasiun, mereka pun berangkat dengan kendaraan sewaan menuju ke desa terdekat di Gunung Semeru. Di pendakian tersebut, mereka ternyata membawa 2 buah buku kecil cetakan Belanda yang berisi panduan pendakian menuju ke Gunung Semeru. Dan menurut buku Belanda itu, mereka harus menuju ke Kecamatan Tumpang menjelang Kota Malang, kemudian mendatangi desa Kunci, desa terakhir yang bisa dilewati oleh mobil. Mereka pun sampai di desa terakhir menjelang dini hari, lalu beristirahat di pos jaga. Dan menjelang subuh, barulah mereka diajak untuk beristirahat di rumah sang kepala desa yang bernama Bapak Binanjar. Di rumah Pak Binanjar, mereka pun berdiskusi tentang rute yang akan dipilih. Herman meminta agar rombongan lewat jalur Kali Amprong, lalu lanjutkan perjalanan ke Watu Pecah, dan mengikuti pematang Gunung Ayek-Ayek dan turun ke Oro-Oro Ombo, kemudian menuju ke Gunung Bajangan. Sedangkan kalau menurut si Bapak Binanjar, para penduduk lokal, mereka lebih memilih desa Ranupane untuk menuju ke puncak Gunung Semeru, karena jalannya cenderung lebih landai. Selain itu, dengan lewat Ranupane, pendaki tidak perlu menyeberangi Kali Amprong yang seringkali terjadi banjir dadakan. Di sana terjadi perdebatan yang cukup sengit antara
Herman dan juga Suhoki. Suhoki lebih memilih lewat jalan yang dilewati oleh para penduduk dibandingkan harus lewat Kali Amprong. Ternyata, perdebatan tidak menemukan titik temu alias buntu. Hingga akhirnya mereka pun terpecah menjadi dua rombongan. Herman, Aristides, Idan dan juga Freddy Lasut. Mereka tetap memilih jalur Kali Amprong. Sedangkan Suhoki, Wiwik, Maman dan juga Rudi Badil, mereka lebih memilih jalur Ranupane yang lebih aman. Ya meskipun rombongan ini terpecah, tetapi mereka akhirnya bertemu kembali di Ranukumbolo dan bermalam bersama di sana. Mereka pun berkemah di tepian Ranukumbolo di bawah gerimis dan juga kabut tebal. Malam itu mereka membentuk lingkaran kecil, di mana pada saat itu Suhoki menjadi pusat perhatian dengan segala kisahnya. Suhoki dengan suara falesnya menghangatkan suasana dengan lagu patriotisme kaum pendemo di Amerika Serikat. We are fighting for our freedom, we shall not be moved. Dan dikisahkan, keesokan harinya, mereka sempat bertemu dengan seekor macan tutul dewasa. Dan ketika melakukan survei, Suhoki berhasil menemukan sebuah lorong di tengah semak belukar. Yang ternyata lorong itu adalah pintu masuk rintisan ke hutan dan masuk ke Arcopodo sebagai salah satu lokasi untuk menuju ke puncak Mahameru. Kemudian si Herman memutuskan bahwa malam itu mereka akan menginap satu malam lagi di Ranukumbolo. Barulah besok pagi mereka akan menuju ke puncak Mahameru. Kalau mereka nggak tersesat, menjelang sore mereka seharusnya sudah tiba di puncak gunung. Dan di malam kedua yang sangat cerah itu, Rudi Badil menceritakan tentang keinginan Suhoki untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-27 di puncak Mahameru. Suhoki bilang kepada kawan-kawannya, "Gue akan ulang tahun tanggal 17 Desember. Artinya, hari Rabu yang jatuh lusa itu. Besok kan Selasa tanggal 16 Desember. Gimana ya? Seharusnya gue mau berulang tahun di tanah tertinggi di Pulau Jawa." Selasa 16 Desember tahun 1969. Pagi-pagi sekali mereka sudah bersiap untuk menuju ke puncak Mahameru. Dikisahkan kalau Suhoki dia menggunakan sepatu boot baru dari Amerika saat dia studi di tahun 1968. Dia juga menggunakan kaos polo UI yang berwarna kuning. Dan di dalam carrier-nya ada berisi ponco, jaket dan juga logistik untuk kelompok. Siang harinya mereka berhenti di pelataran kaki gunung Kepolo untuk mencari jalan menuju ke Recopodo. Sebagian di antara mereka mencari air bersih di sumber mani. Setelah selesai mereka pun lanjut berjalan. Kemudian mereka berhenti lagi di sebuah pelataran yang agak mendatar di depan sebuah ceruk dan juga jurang kecil yang berbatasan antara pepohonan cemara dan juga daerah yang gundul alias batas vegetasi. Lokasi tersebut menuju jalan setapak yang tidak beraturan ke puncak Mahameru dan harus melewati bibir jurang Jonggring Saloko. Di sana, Suhoki sempat membahas tentang Arcopodo. Akan tetapi sayangnya menurut Rudi Badil, mereka tidak berhasil untuk menemukan arca klasik zaman Hindu itu yang ada di sekitaran pepohonan cemara. Gak lama tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras disertai angin yang sangat kencang. Kabut tebal dan hawa dingin akhirnya membuat 8 pendaki itu harus menggigil kedinginan. Kemudian mereka pun membentangkan ponco sebagai tempat berteduh atau tenda darurat. Lokasinya hanya beberapa ratus meter sebelum ke puncak. Recopodo berada di ketinggian sekitar 3.200-an mdpl, sementara puncak berada di ketinggian 3.676 mdpl. Setelah membulatkan tekad dan dengan segala resiko yang ada, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi kali ini, formasi mereka terpencar. Tidak hanya cuaca buruk yang penuh dengan hujan dan juga gerimis bercampur kabut. Ada juga semburan gas yang memuntahkan debu dan juga material vulkanik ke atas langit. Semakin mereka berjalan ke atas, semakin jelas terdengar dentuman letusan dan juga semburan Semeru melalui lubang kawahnya. Singkat cerita, setelah bersusah payah, sampailah mereka di puncak Gunung Semeru, puncak Mahameru.
Dan baru beberapa waktu di atas puncak, tiba-tiba si Aristides dia berteriak, "Turun, cepat turun, cuaca tidak bagus, kami tunggu di cemara bawah." Setelah selesai berdoa sejenak dan melihat letupan kawah Jonggring Saloko serta semburan uap hitam yang menghembus membentuk tiang awan, mereka pun semua bergegas untuk turun. Rudi Badil berjalan bersama dengan Maman sambil menutup hidungnya dengan telapak tangan yang kosong karena bau belerang yang sangat menyengat. Mereka semua berjalan menuju ke Recopodo yang ditandai dengan ponco dan lentera yang dibiarkan terus menyala. Dan gak lama, sebuah semburan keras, gas yang bercampur dengan bebatuan menyembur dengan sangat dahsyat ke langit, berkepul dan membesar sambil merontokkan hujan pasir bebatuan. Saat itu, Suhoki yang berjalan bersama dengan Aristides Katopo, dia memilih istirahat sendirian di tepian lereng menjelang puncak Gunung Semeru. Dia duduk termenung dengan gaya khasnya, yaitu duduk dengan lutut bersila ke dada dan tangan menopang ke dagu. Kemudian, Suhoki menitipkan batu dari Gunung Semeru kepada Rudi Badil untuk dibawa pulang sambil bilang, "Nih, kue titip ya, ambil dan bawa pulang batu Semeru, batu dari tanah tertinggi di Jawa, simpan." Setelah mendapatkan batu dari Suhoki, Rudi pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Recopodo, sedangkan si Suhoki dia masih tertinggal duduk di sana. Dan beberapa menit kemudian, Wiwik juga bertemu dengan Suhoki di tempat yang sama. Dan di sana, Suhoki menitipkan sejumput daun cemara yang dia petik di kemah darurat. Singkat cerita, Rudi pun akhirnya tiba di perkemahan darurat dan gak lama terdengar sebuah longsoran pasir. Ternyata itu adalah Maman yang terperosok. Bersama dengan Aristides, Rudi membantu Maman kemudian menunggu teman-teman yang lain. Sore hari menjelang gelap, tiba-tiba Freddy datang dengan cepat dari arah atas. Dia pun langsung berteriak, "Idan dan Suhoki kecelakaan." Aristides pun meminta Freddy untuk kembali lagi ke atas sambil membawa senter. Beberapa lama kemudian, Freddy bersama dengan Herman akhirnya datang dari arah atas. Akan tetapi kali ini, tanpa Suhoki dan juga Idan dan Fantari Lubis. Dengan terengah-engah sambil menahan tangis, Herman bilang kalau Suhoki dan juga Idan sudah meninggal dunia. Katanya, mereka berdua sempat kejang-kejang sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan perasaan yang bercampur aduk, mereka berenam menginap satu malam lagi di tenda darurat. Barulah keesokan paginya, Herman dan Freddy kembali lagi ke atas menuju ke lokasi Suhoki dan juga Idan untuk memastikan kondisi kedua rekannya. Ya, Suhoki dan Idan meninggal dunia sejak Selasa sore, beberapa jam sebelum ulang tahun Suhoki yang ke-27. Menurut Herman yang ada di lokasi, kala itu Suhoki kejang-kejang. Herman sebenarnya sudah berusaha untuk membantu Suhoki, akan tetapi gagal. Dan gak lama kemudian, Idan dan Fantari Lubis mengalami hal yang sama. Tubuhnya kejang-kejang seperti Suhoki. Dan Idan pun akhirnya menyusul Suhoki. Dia meninggal dunia tepat di atas pangkuan Herman Onesimus Latang. Pagi itu, Herman dan Freddy Lasut meletakkan jenazah Suhoki dan Idan berdampingan. Menurutnya, jenazah mereka berdua seperti orang yang sedang tertidur pulas. Kedua tangannya mereka silangkan ke dada seperti orang yang sedang berdoa. Muka Suhoki dan juga Idan mereka tutupi dengan sapu tangan agar tidak terkena langsung oleh sinar matahari ataupun debu pasir ataupun air hujan. Akhirnya, jasad Suhoki tetap di puncak Gunung Semeru di hari ulang tahunnya yang ke-27. Jasad Suhoki dan Idan berdampingan di tanah tertinggi di Pulau Jawa selama hampir 1 minggu. Senin, 22 Desember tahun 1996. Rombongan penjemput jenazah tiba di puncak Semeru, dan ketika ditemukan, kondisi keduanya masih bagus dan tidak ada bekas gangguan apapun. Pada tanggal 24 Desember, jenazah keduanya tiba di rumah masing-masing. Kemudian, disemayamkan di Fakultas Sastra UI di Rawamangun.
Setelah penghormatan berakhir, jasad Soehoki dan juga Ida Lubis disemayamkan di TPU Menteng, Pulau Jakarta. Dan 1 tahun kemudian, jasad Soehoki dipindahkan ke TPU Tanah Abang karena menurut ibunya, dia sering dipalak oleh preman-preman di sana. Dan pada tahun 1975, tanah komplek pemakaman dibangun kantor wali kota Jakarta Pusat, sehingga keluarganya memutuskan untuk mengkremasi jasad Soehoki dan abunya disebar di tempat favoritnya, di tempat yang sangat dia cintai, yaitu Lembah Mandalawangi, Gunung Pangrango.